Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermajelis via Zoom, dan insyaallah pada pagi hari ini pertemuan perdana dari kitab baru, sebuah kitab atau buku yang cukup ringkas ya, tapi bermanfaat insyaallah buat kita, yaitu tentang Irsyadul Anam ila Usuli wa Muhimmati Dinil Islam. Bimbingan manusia terhadap manusia agar sampai kepada pokok-pokok dan bagian-bagian terpenting dari agama Islam. Ya. Jadi ini adalah buku yang berisi tentang bimbingan terhadap pokok-pokok dan hal-hal terpenting dari agama kita. Hal dasar ya. Dan ini bentuknya soal dan jawab. Jadi pertanyaan, kemudian ada jawabannya. Ya. Ini disusun oleh Syekh Dr. Umar bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Umar. Ya. Dan yang menjadikan buku yang ringkas ini bermakna sekali karena diberikan pengantar oleh dua ulama besar, yaitu oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh. Beliau adalah mufti kerajaan Saudi Arabia dan ketua ulama senior di Saudi Arabia. Jadi bukunya ringkas tapi diberi pengantar oleh ulama besar, menunjukkan ini penting sekali ya. Juga oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau juga merupakan ulama senior di Saudi Arabia. Ya. Ini menunjukkan buku ini bukan buku yang sembarangan. Ya. Dianjurkan oleh para ulama untuk dibaca. Baik, kita lihat dulu pengantarnya. Dan di antara adab dalam belajar kitab itu kita membaca dari muqaddimah. Di sini ada takdim, kata sambutan dari mufti Saudi Arabia di halaman ke-5 ya. Kita lihat apa komentar beliau terhadap kitab ini. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kata beliau, fa inni qad ittala'tu ala kitabi Irsyadil Anam ila Usuli wa Muhimmati Dinil Islam. Fa inni, sesungguhnya aku qad ittala'tu, sungguh aku telah menelaah ya. Aku telah menelaah, mengkaji kitab Irsyadul Anam ila Usuli wa Muhimmati Dinil Islam. Ini judulnya. Aku telah menelaah kitab ini. Alladhi a'addahu ad-doktor
Umar bin Abdurrahman Umar Al-Umar yang telah menyusunnya Dr. Umar bin Abdurrahman Al-Umar. Jadi beliau sebutkan nama penulisnya. Wa huwa ala sigari hajmihi. Dan kitab ini kecil ukurannya, ringkas maksudnya. Jadi ukurannya kecil. Qad ihtawa al-masail al-muhimmah, yang memuat, berisi permasalahan yang penting, perkara-perkara yang penting. Lihat, kecil tapi penting. Karena ada juga besar tapi tidak penting. Ini kecil tapi penting. Ya. Fi abwabit tauhidi, di dalam bab-bab tauhid, wa aqidati ahli sunnah wal jamaah, dan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi bab tauhid, kemudian akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini penting ya, karena menentukan nasib kita dunia dan akhirat. Ma'a dzikri ahkamil wudu, yang disertai penyebutan tentang hukum-hukum wudu. Ini fikihnya ya, fikih dasar. Kenapa belajar wudu? Betapa banyak orang yang wudu aja belum bisa. Banyak kok orang, kalau kita lihat ya, ketika wudu, tata caranya masih belum sesuai. Wassalah, hukum-hukum salat, wazzakah, wazzakati, hukum-hukum zakat, wasaumi, hukum saum, wal haji, haji biikhtisarin, secara ringkas. Jadi beliau menyebutkan juga fikih dasar. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti buku ini 3 pembahasannya. Ya. Jadi isi pokoknya, ya. Isi pokoknya itu ada 3. Pertama tauhid, kedua fikih, ini secara susunan ya. Kedua fikih dasar, dan ketiga akidah. Ini maksudnya manhaj. Manhaj ahlus sunnah. Secara susunan seperti ini. Ya. Secara susunan seperti ini buku ini. Ada tauhid, ada fikih dasar, ada akidah, manhaj ahlus sunnah. Apa bedanya tauhid dan akidah dan manhaj? Ini lebih, kalau akidah serta manhaj ini lebih luas, lebih umum. Tauhid bagian darinya. Ini secara susunan. Kemudian kata Syekh Mufti, waqad alfaituhu kitaban mufidan fi madatihi, dan aku mendapati buku ini sebagai kitab yang memberikan faidah. Lihat nih, kata ahli, kata ulama, buku ini berfaidah. Jadi kalau kita menganggap buku ringan ini biasa saja, kemungkinannya ilmu kita yang belum bisa mendalami. Ini sekelas ulama saja, ulama besar, menyatakan kitab ini berfaidah. Di dalam pembahasannya, allati tamat siyaghatuha, yang sempurna susunannya, ala syakli
su'alin wa jawab, dalam bentuk soal dan jawab. Mirip kitab A'lam As-Sunnah Al-Manthurah, karya Al-Hafidh Al-Hakami. Bentuknya tanya jawab. Bi'ibaratin sahlatin, dengan ungkapan yang mudah. Iya, kadang orang itu belajar pengen yang berat-berat, tapi yang dasarnya ditinggalkan. Nah, ini keliru. Seorang yang robbani itu dikatakan robbani, terdidik, kalau dia faham dari ilmu dasar sampai ilmu yang pelik. Jangan dilewatkan ilmu dasar itu. Apalagi menganggap sepele karena udah bisa. Jadi dengan ungkapan yang sangat mudah, liyashula qira'atuha, agar mudah membacanya. Wa fahmuha, dan memahaminya lil qari, bagi para pembaca, agar mudah dipahami dan mudah dibaca. Ringan, ya. Ini komentar beliau. Bahkan beliau menasihatkan wa yahsunu ayur tajama, ayyutarajjama, dan merupakan hal yang bagus jika diterjemahkan buku ini ila lughatil ukhra, kepada bahasa-bahasa yang lain. Jadi beliau mewasiatkan agar buku ini diterjemahkan kepada bahasa yang lain. Ana belum tahu di Indonesia ini sudah ada atau belum, ya. Kalau belum, ya ini kesempatan kita yang sekarang belajar menyalinnya, ya. Kemudian nanti diajarkan lagi kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita. Liyastafida minhu kadzalik ghairun natiqina bil lughatil arabiyyah, agar mengambil faidah darinya orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Jadi agar orang yang non-Arab bisa mengambil faidah. Kenapa? Karena ini bahasa Arab. Jadi ini nasihat dari mufti agar diterjemahkan. Ya. Merupakan hal yang baik kalau diterjemahkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari Mufti Saudi Arabia. Al-Mufti al-Am lil Mamlakatil Arabiyyah As-Saudiyah, Rais Hayat Kibar Ulama, Rais Am Libus Ilmiyah wal Ifta, Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad Al-Syekh. Ini seorang ulama besar, ya. Masih hidup beliau, hafizahullah taala. Itu pengantar dari Mufti. Kemudian ini pengantar dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Halaman ke-7. Ini ulama besar juga, Syekh Al-Fauzan. Masih hidup juga beliau. Di usia yang cukup panjang, ya. Sudah mencapai 80 tahun lebih beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ba'du. Ittala'tu, aku telah mentelaah, ala risalati Syekh Umar bin Abdul Rahman Al-Umar. Risalahnya, tulisannya Syekh Umar bin Abdul Rahman Al-Umar, biunwan, yang dengan judul Irsyadul Anam bila usuli wa muhimmati dinil Islam. Fawajadtuha, maka aku mendapatinya. Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Aku mendapatinya mufidatan wa jayyidatan,
berfaidah dan bagus. Ini yang paling penting ya. Jadi buku itu dinilai bagus atau tidak harus oleh para ulama di komentar ini. Bukan oleh orang awam. Buku ini berfaedah dan bagus. Ma'akhtisariha, yang disertai dengan ringkasnya. Jadi beliau menyebutkan 3 keutamaan. Mufidah wa jayyidah ma'akhtisariha. Berfaedah, bagus isinya, dan ringkas, serta ringkas. Fajazahullahu khairan wa nafa'a biha. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan memberikan manfaat dengannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ini komentar Syekh Shalih Fauzan. Ini ditulis dikomentari pada tahun 7 tahun yang lalu berarti ya. Iya, 7 tahun yang lalu. Berarti 2000 2008 2017 ya. 2016. Kita baru tahu buku ini. Baik. Itu pengantar dari 2 ulama besar agar kita termotivasi mempelajarinya. Ibarat orang, kalau ada sebagian orang yang kalau dikasih tahu oleh orang yang berilmu dia mau, atau kalau dikasih tahu oleh kiainya atau oleh tokoh, nih baca ini, nih makan ini, nih minum ini, kita biasanya ikut ya, turut. Ini pun buku sama, kata para ulama, nih buku bagus, agar kita semangat mempelajarinya. Kemudian selanjutnya halaman 8, Muqaddimatul Muallif, pengantar dari penyusun, penulis. Ya. Kata beliau, Alhamdulillahilladzi hadana lit-tauhidi was sunnah. Segala puji bagi Allah yang telah hadana, menunjuki kita, menunjuki kami, lit-tauhidi was sunnah, kepada tauhid dan sunnah. Dan ini nikmat ya. Kita diberikan hidayah menjadi orang yang bertauhid yang benar. Kemudian mengerti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hidayah. Nggak semua orang mendapatkan ini. Ya. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah, tauhid dan sunnah, tugas kita tinggal terus belajar, istiqomah dalam mengamalkannya. Karena ini mahal. Hidayah Islam itu nomor pertama. Islam, iman. Tapi tidak cukup kalau kita tidak bertauhid. Sehingga orang-orang yang baru masuk Islam atau anak-anak, ini ajarkan tauhid dan sunnah. Ya. Taib. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda wa rahmah. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fa inna ta'allum at-tauhidi
wa usuliddin, sesungguhnya ta'allumat tauhid, mempelajari tauhid, wa usuliddin, dan pokok-pokok agama, min ahammil muhimmat wa aujabil wajibat, termasuk perkara yang paling penting dan yang paling wajib. Nah ini. Jadi mempelajari tauhid dan pokok-pokok agama itu perkara yang paling penting dan paling wajib sebelum ilmu-ilmu yang lain. Seandainya seorang itu sedang sakaratul maut dan dia orang kafir misalnya, non muslim, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian belum sempat sholat, belum sempat ibadah yang lain, keburu meninggal, maka itu akan jadi saksi di hadapan Allah, dia sebagai seorang muslim. Ya. Berbeda dengan orang yang misalnya usianya 60 tahun atau 70 tahun, dia melakukan sholat dan ibadah yang lain, saum, haji, zakat, dan lain sebagainya, tapi tauhidnya, pokok-pokok agamanya rusak, maka tidak akan diterima di sisi Allah. Jadi syarat diterimanya amal itu kalau akidahnya benar, keimanan kepada Allahnya benar. Makanya disebut paling penting, karena pondasi yang paling dasar. Bangunan nggak akan kokoh kalau pondasinya roboh, kalau pondasinya rapuh. Makanya penting sekali. Sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain, ini pelajari dulu. Apapun profesi kita jangan mengatakan, ada saya mah dokter, ya, saya mah tetap tauhid itu wajib semuanya. Selama dia muslim, berarti dia wajib belajar tauhid. Hatta takunal aqidatu aqidatan sahihah. Sehingga akidahnya itu menjadi akidah yang sahihah. Nah ini. Jadi akidah yang mana dulu? Akidah yang benar. Dari mana kita tahu? Ya dari belajar. Dari mana kita tahu akidahnya benar atau salah? Dari sumbernya. Akidah yang dipelajari itu sumbernya dari Al-Quran atau hadis atau dari yang lainnya. Karena ada sebagian kelompok, dia akidah itu diambil dari mimpi gurunya. Ini akidah yang menyimpang, nggak sahih. Jadi akidahnya agar benar dengan belajar itu. Ya. Wal ibadatu ibadatan masyru'ah. Dan ibadahnya menjadi ibadah yang disyariatkan sesuai syariat. Dalam ibadah nggak boleh kita ngarang-ngarang. Harus sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau kita boleh mengarang dalam ibadah, lalu buat apa Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus Nabi? Justru Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus Nabi itu sebagai bimbingan. Kalau di perusahaan ada SOP, ada aturan kerja yang dibuat, disepakati oleh atasan. Dalam agama pun sama. Ibadah itu nggak sembarangan. Harus sesuai dengan yang disyariatkan. Dari mana kita tahu? Ya belajar. Yang benar belajar. Khalisatan liwajhillahi ta'ala. Dengan murni, ikhlas, karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, ini penting. Ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Muwafaqatan li syar'i Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mencocoki sesuai dengan syariat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat diterimanya ibadah. Ikhlas dan sesuai dengan syariat, ittiba. Ini syarat diterimanya ibadah. Baik, ana izin dulu 5 menit ya. Dan kita lanjutkan ya. Jadi kita mempelajari tauhid dan pokok-pokok agama ini termasuk perkara yang paling penting dan paling wajib sebelum yang lainnya ya. Ya kita bisa lihat dari rukun Islam. Rukun Islam yang pertama itu syahadat. Kemudian sholat dan seterusnya. Dengan kata lain kalau kita lihat di buku ini, penulis ingin menjelaskan tentang rukun Islam dan rukun iman. Ya. Itu mudah kalau teori, tapi praktiknya perlu perjuangan. Kemudian di sini dikatakan wali ajli dzalik, dan atas dasar itu, atas dasar karena belajar akidah itu penting, katabtu hadhihi risalata al-mukhtasarata. Aku menulis tulisan risalah yang ringan ini. Ya. Fi dhawil kitabi was sunnah. Di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Perspektif Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan ngarang-ngarang beliau, tapi berdasarkan dalil yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ma satarahu ulama wa ma satarahu ulama ummah. Dan apa-apa yang telah digariskan oleh para ulama. Wa a'immatid da'wah, dan para imam-imam dakwah. Min rasaila nafi'ah, dari tulisan-tulisan yang bermanfaat, muhimmah, yang penting. Jadi beliau ambil dari Al-Quran, dari hadis, dan dari tulisan-tulisan ulama. Ya. Wasammaituha, dan aku menamainya Irsyad al-Anam ila usuli wa muhimmati dinil Islam. Ya. Ini judulnya. Waja'altuha muqassamah, dan aku menjadikannya berbentuk terbagi-bagi ala abwabin, ke dalam beberapa bab. Jadi ada beberapa bab. Ya. Wa bi tariqati su'al wal jawabi, dan dengan metode soal jawab. Litakuna aqrabu ilal fahmi, agar menjadi metode itu ya lebih mudah, lebih dekat untuk dipahami, lebih gampang dipahami. Nah, metode soal jawab itu ada contohnya. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya tentang agama, kan itu soal jawab. Apa itu Islam? Soal dan jawab. Ini metode belajar. Wa idrakis shawab, dan agar mudah untuk sampai
kepada kebenaran. Mudah dimengerti ya, dan agar benar yang dipahami itu. Wallaha ta'ala, dan hanya kepada Allah Ta'ala, as'alu, aku memohon ayaj'alaha khalisatan liwajhi, agar Allah menjadikannya ikhlas karena wajahnya. Wa faqatan limardhatih, sesuai dengan keridhaannya. Nafi'atan li'ibadi, bermanfaat bagi hamba-hambanya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ini beberapa pengantar dari para ulama, juga dari penulis terkait kitab ini. Baik, kita masuk ke bab pertama. Halaman 9 ya. Bab al-usul as-salasah. Bab 3 landasan utama. Pokok-pokok dasar-dasar yang berjumlah 3. Ini judul ini merupakan judul buku karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Usul as-Salasah, termasuk akidah yang dasar. Mudah-mudahan nanti kita bahas ya. Baik, enaknya berbentuk daurah. Usul as-Salasah. Mungkin nanti bisa diagendakan ya. Insyaallah. Dan ini kitab akidah dasar, tapi bermanfaat. Di antara ciri bermanfaat itu banyak sekali syarahnya, ratusan mungkin. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengajar usul as-salasah, mengulang-ulang pelajaran ini sampai 100 kali lebih. Saking pentingnya. Kenapa dianggap penting? Karena ini menentukan nasib kita di akhirat. Ini pertanyaan pokok di alam kubur. Kita nggak akan ditanya gelar kita, jabatan kita. Enggak. Tapi yang akan pertama ditanya itu ini. 3 fondasi ini. Ya. Jadi ini bekal kita menghadapi ujian di alam kubur. Nanti kita akan diuji. Dan ini ujian yang mengerikan. Kalau nggak bisa jawab, maka akan diazab. Dan kalau kita lihat di perjalanan ruh manusia di alam kubur, ya, ketika kita ditanya, kalau orang yang keimanannya benar, Allah berikan keteguhan dalam hatinya, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Maksudnya, la ilaha illallah. Juga bisa menjawab pertanyaan di kuburan. Dan disebutkan di beberapa riwayat ketika roh di alam kubur itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Dan di dalam bahasa, di dalam perjalanannya itu kita nanti didudukkan di sidang. Pas kalau kaum muslimin bisa menjawab, kemudian setelah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ditanya lagi, dari mana engkau tahu hal itu? Kemudian jenazah itu berkata,
Aku tahu karena membaca Al-Quran. Maksudnya belajar. Orang nggak akan tahu kalau nggak belajar. Dan belajarnya harus dari sumber yang benar. Ya. Maksud membaca Al-Quran di sini bukan hanya membaca, tapi memahami. Adapun orang yang nggak bisa menjawab nanti, yang kemudian dalam hadis disebutkan sampai dipukul, ya, dipukul kepalanya sampai dia teriak. Ya. Ditanyakan, dia aku mendengar manusia berkata anu, kemudian aku pun mengikutinya. Ya. Ini bahayanya kita ikut-ikutan dalam beragama. Taklid, tidak tahu dalil. Makanya kita belajar. Allah Maha rahmat kepada kita, memberikan gambaran nanti yang akan kita hadapi apa. Kalau dalam dunia kan kita ujian, kemudian dikasih kisi-kisi soal, kita itu bahagia sekali. Nah ini sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kisi-kisi soal pada kita buat nanti di alam kubur. Soalnya mudah, tapi yang menjawab bukan lisan kita, tapi keimanan kita. Ya, baik. Kita lihat. Ma hiya usul as-salasa allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha. Apa yang dimaksud dengan usul salasa yang wajib atas setiap muslim dan muslimah mengetahuinya? Jadi apa yang dimaksud usul salasa itu? Yang wajib diketahui oleh kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Ini pertanyaannya ya. Ini pertanyaan pertama. S itu soal. Jadi S1 maksudnya soal 1. Nanti kurang lebih ada 150 soal kitab ini. Kemudian jawabannya, nah ini. Al-usulus salasa allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha hiya. Usul salasa yang wajib atas setiap muslim dan muslimat untuk mengetahuinya adalah, nah ini. Jadi apa 3 landasan utama itu? Ya. Yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama, ma'rifatul abdi rabbahu. Pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya. Mengenal Allah. Jadi seorang hamba itu harus tahu. Harus kenal siapa Allah. Nanti akan ada penjelasannya. Jadi mengenal Allah. Siapa yang menciptakan kita. Kemudian yang kedua, ma'rifatul abdi dinahu. Kenalnya seorang hamba terhadap agamanya. Ini mengenal agama kita. Agama Islam itu bagaimana aturannya. Ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan seorang hamba terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi 3 landasan pokok itu mengenal Allah, ya. Kemudian mengenal agama Islam, dan yang ketiga mengenal Nabi, ya. Di dalam kitab yang lain ditambahkan bil adillah, disertai dengan dalil. Nah, ini penting, ya. Jadi mengenal Allah, mengenal agama, dan mengenal Nabi ini berdasarkan dalil. Ya. Bukan dengan seperti sebagian orang. Gimana cara mengenal Allah? Dia zikir katanya. Sampai larut malam, sampai pusing. Ketika itu berai. Yani pusing, dia tabuk kepalanya. Nah, itulah Allah katanya. Atau mengenal agama Islam bukan dari nenek moyang, dari adat istiadat, tapi dalil, ya. Atau mengenal Nabi. Siapa Nabi kita? Bagaimana kehidupannya? Itu berdasarkan dalil. Jelas, ya? Jadi 3 landasan pokok yang wajib diketahui, ya. Yang wajib diketahui oleh muslim dan muslimah ini, ya. Mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi dengan dalil, berdasarkan dalil, bukan dengan yang lain-lain. Itu soal yang pertama. Ini akan ditanyakan nanti di kuburan. Kemudian yang kedua, soal yang kedua, man rabbuka. Nah, ini pertanyaan nanti di alam kubur akan ditanyakan seperti itu. Man rabbuka. Siapa Robmu? Ya. Ya, kalau kita sekarang ditanya seperti itu, ya lisan mudah. Robku adalah Allah. Ya. Kita lihat. Robbi Allah. Robku adalah Allah. Alladzi rabbani, yang telah mengurusku. Wa rabba jami'al alamin, dan mengurus seluruh alam, seluruh makhluk. Bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Ini Rob, ya. Dan arti Rob, makna Rob ini banyak, ya. Seputaran Rob itu pencipta,
Atau tadi dikatakan simpelnya Rob itu pengurus. Tapi lebih luasnya Rob itu pencipta, pemilik, pengatur, dan pemberi rizki. Jadi siapa Robmu? Allah. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakanku, yang memilikiku, yang mengatur hidupku, dan yang memberi rizkiku. Tapi nggak cukup kalau ucapan itu saja. Maksudnya gimana? Kalau kita meyakini Allah itu Rob kita, berarti kita meyakini Allah itu yang mengatur hidup kita. Berarti dalam kehidupan kita harus mau diatur oleh Allah. Jadi bohong kalau ada orang yang mengaku Robnya Allah tapi nggak mau diatur oleh Allah. Nah itu nggak akan bisa ngejawab dia. Kalau dalam kehidupan dia nggak mau diatur oleh Allah. Atau dia tidak yakin tentang rizki yang Allah berikan. Walaupun dia mengakui Allah itu Robnya, tapi kalau dia tidak yakin Allah itu yang mengatur rizki, tidak bermanfaat pengakuannya. Kemudian selain pengakuan Allah itu pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rizki, juga Allah itu wahwa ma'budi. Allah adalah sembahanku. Laisa li ma'budun siwah. Tidak ada bagiku sembahan selainmu. Ya. Jadi di dalam makna Rob itu juga terkandung makna ilah. Ilah itu sesembahan yang hak. Ya. Kita meyakini Allah itu satu-satunya zat yang disembah. Tidak ada selain Allah. Laisa li ma'budun siwah. Tidak ada bagiku sembahan selainnya. Maksudnya aku tidak akan menyembah kepada selain Allah. Tidak akan takut kepada selain Allah. Tidak akan tawakal kepada selain Allah. Tidak akan berharap kepada selain Allah. Itu ma'bud namanya. Makanya dalam ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi orang yang akan bisa menjawab man robuka itu yang mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dari segala sisinya. Baik rububiyahnya, dia mengakui Allah itu pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rezeki, maupun uluhiyahnya. Dia pun beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Tidak melakukan syirik, tidak meminta kepada selain Allah, baik itu kepada wali, orang mati, kubur. Itu konsekuensi. Dan ini tidak semua orang bisa paham hal ini. Ya. Makna Rob itu luas. Kalau kita bisa mengamalkan ini, baru nanti kita bisa menjawab. Kemudian di sini makna Rob atau di dalam makna Rob itu ada makna ilah.
Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayuhan nasu'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah Rabb kalian, yang telah menciptakan kalian. Jadi setelah kita mengakui Allah itu pencipta, maka di sana ada konsekuensi kita harus beribadah kepadanya semata. Ya. Nah, ini makna Rabb. Jadi siapa Rabbmu? Rabbku adalah Allah. Siapa Allah? Allah itu yang menciptakanku, yang memilikiku, yang mengatur hidupku. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena Allah sudah mencipta, mengatur, memberi rizki, maka wajib bagiku untuk hanya beribadah kepadanya seorang, tidak kepada selain. Itu konsekuensi dari Rabb. Ya. Maka kalaulah orang tidak tahu makna ini, ya betapa banyak orang yang mengaku beragama Islam, mengaku Allah sebagai Rabb-nya, tapi masih menyekutukan Allah. Masih tidak mau diatur hidupnya oleh Allah. Taib. Kemudian soal yang ketiga. Bimadza arafta rabbak? Dengan perkara apa? Atau araftu, ya. Dengan perkara apa aku bisa mengenal, betul arafta, ya. Dengan perkara apa engkau bisa mengenal Rabbmu? Jadi bagaimana cara mengenal Allah? Itu mengetahui Allah. Araftu Rabbi, aku kenal, bisa kenal dengan Rabbku bi ayatihi, dengan tanda-tanda kekuasaannya. Wa makhluqatihi, dan dengan makhluk-makhluknya. Jadi cara mengenal Allah itu dengan melihat ciptaannya. Jangan jauh-jauh lah, kita aja. Kita kan ciptaan Allah. Coba kita merenung diri kita, dari mana kita berasal? Ya, dari orang tua. Apakah orang tua punya peran? Ya peran menjadi sebab. Tapi yang mengatur orang tua kan Allah, Allah juga. Orang tua kita dari mana? Dari orang tuanya lagi. Terus dari Nabi Adam. Nabi Adam siapa yang menciptakan? Allah. Tetap. Jadi lihat diri kita, penciptaan diri kita. Atau di sini penulis ingin menjelaskan ayat-ayat Allah dan makhluk Allah yang besar, yang orang tuh tahu. Contohnya apa? Wa min ayatihi. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu al-lail. Al-lailu wan nahar. Malam dan siang. Itu tanda kekuasaan Allah. Saya sering sampaikan, ya. Bagaimana caranya malam dan siang itu tanda kekuasaan Allah. Kalau kita ingin tahu, lihat aja. Kalau kita berada di waktu sore menjelang maghrib, kita di lapangan, ya, gelap, terang, kemudian berangsur gelap-gelap sampai gelap. Itu siapa yang mampu mendatangkan gelap itu? Ya Allah. Atau di waktu subuh tadi, kita diam di lapangan, dari gelap kemudian jadi terang. Itu Allah. Nggak ada manusia atau teknologi yang bisa membendung hal itu. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Ini tanda kekuasaan Allah. Makhluknya juga matahari dan bulan. Kita lihat setiap hari. Besar,
Siapa yang membuat itu? Wa min makhluqatihi, di antara makhluknya, as-samawatus sab'i, langit yang 7. Wal aradina as-sab'i, dan bumi yang 7. 7 lapis. Wa man fihinna, dan apa-apa yang ada di dalamnya, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Jadi kalau kita ingin melihat ciptaan Allah, ingin mengetahui Allah, lihat ciptaannya. Ya. Nah, di sini bisa ada tambahan. Bagaimana kita mengenal Allah? Kalau di sini dikatakan dengan ayat-ayatnya yang sifatnya kauni, alam raya. Kita juga bisa mengenal Allah dengan ayat syar'i, yakni dengan Al-Quran, dengan wahyu. Berarti di sini menunjukkan mempelajari asma wa sifat itu termasuk hal yang penting. Mempelajari asma wa sifat agar kita kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam kehidupan manusia, kehidupan di dunia saja, kalau kita sudah kenal ada orang baik, ramah, dermawan, kita akan menghormatinya. Kenapa kita nggak pernah berusaha mengenal pencipta kita? Padahal Allah itu maha segalanya. Yang dengan mengenal Allah itu kita akan tumbuh dalam jiwa kita pengagungan kepada Allah. Ya. Ini cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan tadi lewat mimpi, lewat apa gitu ya. Jadi dengan ciptaannya dan dengan Al-Quran. Mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Mempelajari Asma'ul Husna. Kita cukupkan ya kajian kita pagi hari ini. Kita baru sampai ke 3 pertanyaan tentang mengenal Allah. Insya Allah nanti kita mengenal agama kita dan mengenal Nabi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang ingin diperjelas atau dipertanyakan, dipersilahkan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Untuk umahat yang ingin bertanya, silakan langsung open mic ya. Atau bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, nampaknya kita cukupkan Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, terkhusus bagi yang menyampaikan, juga bagi yang mendengarkan. Dan kita belajar agama kita, akidah, tidak lain bukan sekedar wawasan, tapi menjadi keyakinan dalam hati kita yang nanti akan bisa menolong kita di kehidupan akhirat nanti. Karena sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti hari kiamat itu enggak bermanfaat harta, anak, kecuali yang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari noda-noda kekafiran, kesyirikan, bid'ah, maksiat. Dan hal tersebut tidak mungkin kita peroleh kecuali dengan belajar. Maka dengan belajar ini kita harap nanti datang menghadap Allah berbekal hati yang selamat, hati yang bertauhid, dan kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan.
Insya Allah kita ketemu lagi Kamis pekan depan di waktu yang sama dengan materi kelanjutan dari kitab ini. Untuk PDF sudah Ana share di grup ya. Silakan untuk di-download atau di-print. Kemudian bisa kita pakai untuk sebagai modul belajar kita di setiap Kamis pagi. Jazakumullah khairan untuk kehadirannya semua umahat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.